Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di Subprime Detector. Indonesia baru saja kembali membuat sebuah pernyataan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ibu Retno Marsudi mengatakan hingga kapanpun Indonesia akan terus mendukung Palestina hingga Palestina mencapai kemerdekaan. Pernyataan ini dikutip oleh CNN Indonesia dalam salah satu artikel yang berjudul RI tegaskan akan dukung Palestina sampai merdeka. Dan berikut pernyataannya. Teman-teman, bicara mengenai semangat konferensi Asia Afrika pastinya mengingatkan kita bahwa ada satu negara Asia Afrika yang belum merdeka, yaitu Palestina. Sudah lebih 22.000 orang kehilangan nyawanya di Gaza akibat kekejaman Israel. Dan 70% diantaranya adalah perempuan dan anak-anak. Teman-teman, situasi kemanusiaan di Gaza saat ini belum membaik. Dan Indonesia akan terus konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Sejalan dengan Bandung Principle dan sejalan dengan spirit konferensi Asia Afrika. Lalu apa yang membuat pernyataan ini berbeda? Ini di sini teman-teman, Indonesia telah menegaskan kepada seluruh dunia, kepada PBB, kepada Amerika Serikat, bahkan kepada sekutu-sekutu Israel di Eropa, bahwa Indonesia tidak akan pernah mundur dalam perjuangannya untuk membantu kemerdekaan bangsa Palestina. Konsekuensinya apa, teman-teman? Konsekuensinya di sini Indonesia mau tidak mau harus melakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Ya, kita tahu Indonesia sampai saat ini memang masih fokus mendukung Palestina lewat jalur diplomasi. Dan ini pun alhamdulillah telah membuahkan banyak sekali hasil-hasil positif. Ya, kita lihat secara konkret Amerika Serikat telah menarik mundur pasukannya di Laut Merah ya, yang di standby-kan beberapa waktu yang lalu, hampir 3 bulan teman-teman semua, 3 bulan USS Gerald kapal induk Amerika Serikat di standby-kan di Laut Merah untuk menjaga garis belakang Israel. Dan juga nih teman-teman ya, berkat dorongan dan desakan Ibu Retno yang mendesak berbagai negara, akhirnya pun Israel memilih untuk menarik pasukannya dari Gaza Utara. Dan ini tentu salah satunya adalah berkat ya teman-teman, berkat dari diplomasi Indonesia dan negara-negara OKI ke sejumlah negara, terutama 5 negara pemilik hak veto. Indonesia pun mendesak seluruh dunia, bahkan PBB, untuk segera mengakhiri krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Israel pun makin tersudutkan teman-teman setelah ditinggalkan oleh Amerika Serikat. Dan ini baru dukungan Indonesia secara diplomatis, belum secara militer. Bahkan teman-teman, dalam pernyataan PES tahunan Kementerian Luar Negeri, Ibu Retno pun menyebutkan bahwa Indonesia ya punya hutang besar terhadap Palestina, yaitu kemerdekaan bangsa Palestina. Dalam pernyataan yang dikutip oleh CNBC Indonesia di salah satu artikel yang menyebutkan bahwa Indonesia buka-bukaan punya hutang besar ke Palestina, menyebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri Kemlu RI yang menggelar pernyataan PES tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2024. Dalam acara tersebut, Menlu Retno Marsudi buka-bukaan soal utang Indonesia, terutama terkait Palestina. Gedung ini mengingatkan adanya satu utang kita yang belum terbayar, yaitu kemerdekaan Palestina, kata Retno di Museum Konferensi Asia Afrika, Bandung pada Senin tanggal 8 Januari 2024 lalu. Retno menyebut 2023 merupakan tahun yang sangat buruk bagi bangsa Palestina, di mana lebih dari 21.000 orang, 70% diantaranya adalah anak-anak dan perempuan, tewas gugur di Gaza akibat serangan Israel sejak 7 Oktober hingga akhir 2023 lalu. Tak hanya itu, berbagai fasilitas publik dihancurkan selama serangan Israel sehingga tidak dapat berfungsi. Ini termasuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara yang merupakan kontribusi nyata rakyat Indonesia. Dewan Keamanan PBB tidak mampu menghentikan genosida yang berlangsung di Gaza.
Kekejaman Israel tidak hanya terjadi di Gaza, namun juga di tepi barat, kata Retno. Indonesia terus konsisten dan berada di garis depan bersama dengan bangsa Palestina, memperjuangkan hak-hak mereka. Konsul Kehormatan Indonesia telah didirikan di Ramallah pada tahun 2016. Retno menyebut kasus Palestina menunjukkan double standar sejumlah negara di dunia, terutama di Global North. Sejumlah negara dari wilayah tersebut disebut Retno mendadak diam saat menyaksikan pelanggaran kemanusiaan di Palestina. Kemana semua kuliah yang sering mereka berikan mengenai HAM? Bukankah bangsa Palestina memiliki hak yang sama dengan kita semua? Seakan nilai bangsa Palestina lebih rendah dari kita, tanya Retno. Retno pun berjanji akan terus berjuang untuk Palestina. Hal ini akan diperlihatkan di Mahkamah Internasional pada 19 Februari mendatang. Datang mewakili pemerintah Indonesia, saya menyampaikan pernyataan lisan untuk pendukung. Mahkamah memberikan advisory opinion perkuat posisi hukum Palestina, yang intinya PBB tidak boleh melupakan perjuangan bangsa Palestina, baik secara politik maupun hukum internasional, pungkasnya. Selain soal Palestina, Retno menjabarkan beragam dukungan Indonesia di kancah dunia hingga capaian Indonesia dalam berbagai forum internasional selama PPTM 2024. Barusan teman-teman semua kita sudah sama-sama menyimak pernyataan pers dari Menteri Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan pers tahunan Kementerian Luar Negeri tahun 2024, di mana Indonesia rupanya masih mempunyai hutang yang sangat besar terhadap bangsa Palestina. Di saat 1945, di saat kita sedang berusaha memperjuangkan hak-hak bangsa kita untuk merdeka, rupanya Palestina adalah salah satu bangsa yang pertama-tama mengakui kemerdekaan Indonesia. Hal ini tak bisa dilupakan sampai saat ini. Bahkan founding father kita, Insinyur Soekarno, telah mengatakan bahwa sampai kapanpun Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan bangsa Palestina. Dan kita saksikan teman-teman semua berbagai perjuangan bangsa Indonesia, netizen Indonesia, dan para pejabat-pejabatnya hingga teman-teman semua, alhamdulillah pasukan Israel telah menarik mundur seluruh pasukannya dari Gaza Utara. Ini tentu adalah kemenangan, salah satu kemenangan bangsa Palestina dan kemenangan bangsa Indonesia. Kita tentu akan terus mengupdate teman-teman jalannya konflik Israel Palestina ini. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar informasi ini bisa terus berlanjut. Itu saja teman-teman informasi kita hari ini, sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.